Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Stefani dengan NIM 2223210019. Saya berasal dari kelas 2A PAI semester 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS Al-Quran Hadis dengan dosen pengampu Ibu Asmara Yumarni. Soal pertama adalah, apa yang dimaksud dengan pengertian kedudukan dan fungsi Al-Quran? Jelaskan dengan contoh. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Rasul melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran juga merupakan kitab suci bagi umat Islam. Kedudukan Al-Quran sangat tinggi dari seluruh ajaran Islam. Kedudukan Al-Quran juga sebagai sumber utama dan yang pertama bagi seluruh umat Muslim. Dan semua umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Fungsi Al-Quran ada 3. Yang pertama Al-Huda, artinya petunjuk. Petunjuk untuk bertakwa dan beriman kepada Allah. Contohnya adalah jika ada seseorang yang merasa kesusahan dan terus dia membaca Al-Quran tersebut. Setelah itu ia mendapatkan hidayah dan ketenangan hatinya dan mendapat hidayah setelah membaca Al-Quran tersebut. Yang kedua adalah Al-Quran sebagai asyifa atau obat. Al-Quran sebagai obat yang ada penyakit yang ada di dalam tubuh manusia. Bukan hanya soal penyakit fisik, melainkan penyakit mental dan penyakit hati. Contohnya adalah saat kita merasakan kecemasan dan ketidaktenangan hati atau merasa sedang gelisah, terus kita membaca Al-Quran seperti surat Al-Waqiah, Ar-Rahman. Setelah kita membaca itu, hati kita menjadi lapang, luas, dan lebih tenang saat membaca Al-Quran. Yang ketiga adalah Al-Furqan atau pemisah, yaitu Al-Quran sebagai pemisah antara hak dan batil atau antara kebenaran dan kesalahan. Contohnya adalah ketika terjadi kesalahpahaman atau selisih paham antara umat muslim, jadi Al-Quran tersebut sebagai pemisah mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah. Soal yang kedua adalah bagaimana hubungan antara sejarah, proses pewahyuan dan penghimpunan Al-Quran. Jelaskan dan berikan contoh. Dari proses pewahyuan dan turunnya Al-Quran, kemudian diwahyukan kepada Rasul, hingga dilakukannya proses penghimpunan dan proses pentafsiran Al-Quran, proses penulisan Al-Quran, hingga tertata rapi dalam suatu kitab atau buku. Hubungannya adalah dari proses pewahyuan dan perhimpunan Al-Quran dapat kita ketahui dari sejarah Al-Quran. Contohnya adalah ketika kita membaca sejarah Al-Quran terlebih dahulu, terus kita dapat mengetahui adanya proses pewahyuan dan penghimpunan Al-Quran dari setelah kita membaca sejarah Al-Quran tersebut. Karena semua itu atau proses pewahyuan dan penghimpunan Al-Quran sudah ada dan tercantum di dalam sejarah Al-Quran. Soal ketiga adalah bagaimana saudara meyakini kemujizatan Al-Quran. Jelaskan dengan contoh. Cara saya meyakini adanya kemujizatan Al-Quran adalah contohnya saat saya merasa tidak tenang, saat hati saya merasa gelisah atau merasa berat. Seketika saya membaca Al-Quran, hati saya menjadi tenang, seperti saya membaca surat Al-Waqiah dan surat Ar-Rahman. Dan contoh selanjutnya adalah ketika saya membutuhkan pertolongan dari Allah, terus saya membaca surat Al-Insyirah. Dari situ saya diberikan kemudahan dalam menjawab soal atau diberikan kemudahan dalam hal lainnya. Dan cara saya meyakinkan adanya kemujizatan dalam Al-Quran, adalah ketika saya pernah membaca surat Yasin sebanyak 3 kali. Itu amalan yang diberikan kepada dari ayah saya.
ketika kita membaca surat Yasin sebanyak 3 kali sekali duduk, dan kita memohon doa, memohon diberikan kemudahan, dibukakan pintu rezekinya, dan dimohon ampunkan segala dosa yang telah kita perbuat selama ini. Saya juga yakin karena sudah banyak bukti dari saya sendiri maupun dari orang lain, jika kita membaca surat Yasin sebanyak 41 kali, insya Allah akan Allah mudahkan dan Allah kabulkan segala hajat kita. Soal nomor 4 adalah buat contoh kegiatan penafsiran Al-Quran menurut analisis saudara masing-masing. Penafsiran Al-Quran dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama adalah ijmali, artinya global. Yang kedua ada tahlili. Yang ketiga maudhu. Dan yang keempat mukarin. Salah satu contoh penafsiran Al-Quran adalah penafsiran Mutafah Al-Adawi dalam menafsirkan ayat yang berkaitan dengan poligami, yang dimana penafsirannya tidak memperhatikan sosio dan historis, sehingga dia tersebut menyimpulkan bahwa poligami adalah hal yang merupakan perbuatan yang dianjurkan. Soal yang terakhir adalah jelaskan perbedaan pokok-pokok ulumul Quran dan metode penafsiran Al-Quran, dan apa hubungan keduanya dalam proses pembelajaran. Pokok-pokok ulumul Quran, secara garis besar pokok-pokok bahasan ulumul Quran terbagi menjadi 2 poin utama. Yang pertama, ilmu yang berhubungan dengan riwayat semata-mata, seperti ilmu yang membahas tentang macam-macam bacaan, tempat dan waktu turunnya ayat dan surat dalam Al-Quran, dan juga ada sebab-sebab turunnya Al-Quran. Dan metode penafsiran yang pertama adalah metode tahlili atau analisis. Mufasilnya berusaha menjelaskan kandungan ayat dari berbagai ayat, memperhatikan runtutan ayat sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran. Yang kedua adalah metode ijmali atau metode global. Metode ini dijelaskan secara singkat atau menafsirkan Al-Quran secara singkat dan global. Yang ketiga adalah metode muqarin, yaitu metode penafsiran dengan membandingkan ayat yang satu dengan ayat yang lain. Yang terakhir adalah melalui metode maudhu, yaitu memilih satu tema dalam Al-Quran, kemudian menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema tersebut, baru kemudian ditafsirkan untuk menjelaskan makna dari tema tersebut. Hubungannya dalam proses pembelajaran adalah semakin tinggi dan mendalam ulumul Quran yang dikuasai oleh mufasil, maka tafsir yang diberikannya juga semakin dekat dengan kebenaran. Mungkin itu saja jawaban UTS dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.